Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kemenang Kota Madiun Kreatif Studio. Dan kali ini, di episode kali ini ada yang sedikit berbeda. Dan kali ini saya bersama dengan tim dari Kemenang Kota Madiun Kreatif Studio hadir di Madrasah Sanawiyah. Dan hanya satu-satunya Madrasah Sanawiyah yang ada di Kota Madiun. Dan bersama dengan saya, Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Madiun, Bapak Bambang Wiono. Assalamualaikum Pak Bambang. Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Di tengah kesibukan ya. Bapak sebagai Kepala Madrasah selalu semangat. Selalu semangat. Memajukan madrasah satu-satunya yang ada di Kota Madiun. Betul. Dan infonya akan terbagi dua. Insya Allah. Oke. Dengan gedung yang baru mungkin semakin membuat semangat guru beserta siswa dan juga di bawah kepemimpinan Bapak. Ini Bapak sebagai Kepala Madrasah sebelum di Sanawiyah kan tentunya melalui berbagai perjalanan karir dari guru tentunya dan sejak kapan ini Pak Bambang menjadi Kepala Madrasah? Ya, terima kasih Mbak Dani. Saya diangkat sebagai ASN PNS di lingkungan Kemenang itu tahun 1995. Terus jadi guru, jadi guru. Kemudian diangkat menjadi kepala waktu itu pertama di swasta ya, di pengembangan MI Islamiyah. Waktu itu MI Islamiyah di swasta di Kota Madiun itu mengembangkan MI Islamiyah 3. Waktu itu saya datang di sana kelas 4 dengan murid pertama. Yang tahun pertama itu hanya 16. Alhamdulillah di sana beberapa tahun saya keluar dari MI Islamiyah 03 itu siswanya sudah 400 ya. Kemudian pindah di Min Demangan Kota Madiun yang sekarang namanya Min 1 Kota Madiun. Alhamdulillah waktu berangkat atau masuk di sana siswa sekitar 274. Sudah kepala. 274. Alhamdulillah keluar dari Min Demangan mutasi ke Min 3 Magetan itu siswa di Min Demangan sudah 1.300. Kemudian di Min 3 Magetan di sana hampir satu periode ya, hampir 4 tahun. Dari siswa saya masuk itu 747 alhamdulillah ketika saya keluar sudah hampir 1.000 kurang sedikit. Dan dari jenjang MI hampir tahun 2020 akhir sehingga sampai sekarang sudah hampir 3 tahun yang saya di mutasi di MTSN Kota Madiun. Itu perjalanan kami sebagai pegawai Kemenang sekarang. Sampai sekarang, alhamdulillah. Dengan berbagai perkembangan Madrasah Sanawiyah, dengan siswanya yang luar biasa, banyak prestasi nih Pak. Dan melalui berbagai perjalanan karir dari guru tentunya Dan sejak kapan ini Pak Bambang menjadi Kepala Madrasah? Ya, terima kasih Mbak Dani. Saya diangkat sebagai ASN PNS di lingkungan Kemenang itu tahun 1995. Terus jadi guru, jadi guru. Kemudian diangkat menjadi kepala waktu itu pertama di swasta ya, di pengembangan MI Islamiyah. Waktu itu MI Islamiyah di swasta di Kota Madiun itu mengembangkan MI Islamiyah 3. Waktu itu saya datang di sana kelas 4 dengan murid pertama. Yang tahun pertama itu hanya 16. Alhamdulillah di sana beberapa tahun saya keluar dari MI Islamiyah 03 itu siswanya sudah 400 ya. Kemudian pindah di Min Demangan Kota Madiun yang sekarang namanya Min 1 Kota Madiun. Alhamdulillah waktu berangkat atau masuk di sana siswa 274. Alhamdulillah keluar dari Min Demangan mutasi ke Min 3 Magetan itu siswa di Min Demangan sudah 1.300. Kemudian di Min 3 Magetan di sana hampir satu periode ya, hampir 4 tahun. Dari siswa saya masuk itu 747 alhamdulillah ketika saya keluar sudah hampir 1.000 kurang sedikit. Dan dari jenjang MI hampir tahun 2020 akhir
sehingga sampai sekarang sudah hampir 3 tahun ya saya di MTS. mutasi di MTSN Kota Madiun. Itu perjalanan kami sebagai pegawai Kemenang sampai sekarang. Sampai sekarang, alhamdulillah. Dengan berbagai perkembangan Madrasah Sanawiyah, dengan siswanya yang luar biasa, banyak prestasi nih Pak. Dan sebagai amanah Pak Bambang sebagai kepala madrasah, mungkin ada pertama kali yang dilakukan di MTSN ini Pak. Terima kasih. Ketika hadir di MTSN Kota Madiun sedang parah-parahnya masa pandemi. Di akhir tahun 2020 ya, sehingga pembelajaran semuanya serba daring. Seperti biasa kami memasuki ke sebuah lembaga baru, pasti kami yang melaksanakan pertama adalah melakukan evaluasi diri madrasah PDM dari 8 standar, baik dari pendidik tenaga pendidikannya, sarprasnya, kemudian pembiayaannya, penilaian, semua 8 standar kita evaluasi bersama-sama dengan tim, dengan dari guru, dari komite. Nah, dari evaluasi diri madrasah itu kita tahu peta di MTSN Kota Madiun, bagaimana SDM-nya, bagaimana sarplasnya, dan lain-lain. Jadi di awal ketika masuk kita menggali dulu ya Pak, di samping memastikan bahwa pelaksanaan pembelajaran dan aktivitas pembelajaran yang lain harus berjalan smooth satu dengan baik. Tapi yang kita gali dulu adalah sisi kelemahan apa, kekurangan apa yang ada di MTSN Kota Madiun. Dan alhamdulillah berturut-turut MTSN Kota Madiun dari sisi sarpras tahun 2021 itu mendapatkan rehab dari PUPR di hampir 80% di gedung di MTSN Kota Madiun ini sudah kena kurang kelas, terutama dikena rehab semuanya. Dan alhamdulillah tahun 2023 ini kita mendapatkan dana dari SBSN sekian hampir 3,8 M, sehingga yang sekolah saat ini sudah hampir 90% ya Pak ya, itu terbangun 8 lokal ya 8 lokal kelas plus isinya. Insya Allah nanti pertengahan Oktober nanti kita sudah bisa manfaatkan. Sampai itu dari sisi kelas kita bekerjasama dengan komite madrasah menggali, dan ini alhamdulillah sudah terbangun 3 lokal kelas dan 1 gedung pertemuan, meskipun masih ya 85%. Semoga di kampus juga itu ada yang atas nanti untuk tempat olahraga atau tempat praktek pertemuan dan lain untuk siswa. Sehingga yang setelah dari evaluasi di 8 standar itu, sisi kelemahan itu yang kita gunakan waktu pandemi itu untuk mempersiapkan diri pada masa-masa yang sudah pasca pandemi seperti ini. Berarti semakin banyak ruang kelas yang dibutuhkan untuk siswa, berarti semakin banyak juga siswa nanti yang diterima. Karena kita dengar juga MTSN ini selalu menolak siswa. Ya, betul Pak. Makanya kita juga, tapi kita tidak gegabah mengambil jumlah siswa besar, tetapi kita juga harus concern di kualitasnya. Jadi siswa banyak, kualitas juga harus banyak. Sehingga insya Allah dari sisi sarplas ruangan kelas itu sudah kita itu 80% sudah ada multimedianya, sudah ada AC-nya, karena lebih saat ini kan 5 hari kerja. Karena di dalam kelas harus nyaman, harus betah, karena seharian full, sehingga di sana ada ruang AC dan semua sudah bekerja sama dengan komite dan orang tua. Dan ini dengan program yang ada di Madrasah Sanawiyah ini, saya lihat juga ada untuk anak-anak, sudah ada kelas ini ya Bapak, kelas IT. Iya, program khusus. Sehingga kami di sini memang pada prinsip yang pertama yang sebagai yang harus kita tandaskan adalah karakter. Ini karakter, ini komitmen, karena lebih madrasah ya Mbak ya. Jadi di karakter madrasah, kemampuan dasar baca Al-Quran, kemudian sholat 5 waktu, dan karakter ini harus kita garap secara serius dan konsisten dan istiqomah. Karena kalau dari madrasah, lulusan madrasah kurang belum belajar baca Al-Quran atau karakternya kurang itu jadi satu catatan hitam. Sehingga ini harus kita fokus, kita concern di pembangunan atau peningkatan karakter. Selain itu kita juga ada beberapa membuka program kelas ya. Ada program kelas BLC, bilingual kelas. Ini kita di sana yang kita tonjolkan adalah
kemampuan berbahasa Inggris, resort dan olimpiade. Dan yang kedua adalah MMC, multimedia class. Di sini kita berikan anak-anak pendalaman yang kelompok kelas MMC ini adalah kemampuan IT-nya, sehingga lulus dari kelas MMC ini insya Allah IT sudah jago. Kemudian ada juga ORSI, olahraga dan seni. Jadi ini kita mengambil dari anak-anak yang punya bakat, yang punya passion baik olahraga maupun seni. Nah ini kita perkaya di bidang olahraga dan seni. Nah ada juga kelas Hubul Quran. Cinta Al-Quran itu lebih kita fokuskan ke tahfidz. Lulus dari kelas Hubul Quran ini harapan kami minimal 3 juz. Kemudian yang terakhir adalah kelas reguler. Meskipun kelas regulernya tetap kita fokus harus di atas dari standar nasional pendidikan. Harapan kita di situ sehingga baik reguler maupun program kelas lain insya Allah sudah di atas 8 atau standar nasional pendidikan. Berarti dari kelas 7 sudah mulai ke penjurusan? Ya, jadi ketika masuk ke PDB itu kita punya ada beberapa alternatif. Dia memilih kelas PLC, LMC, ORSI atau kemudian Hubul Quran atau reguler. Jadi dasarnya pilihan itu. Nah dari dasar pilihan itu baru kita laksanakan semacam tes ya, supaya untuk menempatkan anak ini pasnya di mana gitu. Satu kelas semua itu? Tidak, yang PLC itu ada 5 kelas. PLC 5 kelas. Kemudian MMC 5 kelas, ORSI 1 kelas, Hubul Quran 1 kelas, kemudian yang reguler 4 kelas. Banyak juga nih. Iya, alhamdulillah. Berarti 1 tahun angkatan penerimaan siswa itu ada berapa kelas? Jumlah siswanya sekitar 430 sampai 450 satu tahunnya, sehingga terbagi ke dalam beberapa kelas ada sampai 14 kelas. 14 kelas dan satu kelasnya 30 sampai 30 ya 30 ya. Dan banyak melahirkan siswa berprestasi. Alhamdulillah, karena di sini pembinaan prestasi kami bagi struktur organisasinya karena lembaga besar sistem harus berjalan. Karena kepala madrasah bukan super, jadi keterbatasan, maka kita petakan bagi tugas struktur organisasi bagi habis, sehingga di sana ada selain waka ada koordinator bidang prestasi akademik, ada koordinator bidang prestasi non akademik. Nah ini dua ini yang tolak atau ujung tombaknya prestasi ya. Jadi bidang akademik itu dia berpikir bagaimana kalau ada event olimpiade, ada event yang berbau akademik, mereka tim ini. Kalau bidang olahraga seni yang berurusan adalah tim ini, sehingga sejak awal pas 7 masuk itu sudah kita pantau nih, ini punya passion atau bakat apa, ini punya kemampuan akademik apa, ini yang kita push, kita dorong agar mereka berkembang dengan maksimal. Dan MTSN ini sudah punya studio podcast ya. Alhamdulillah ada beberapa untuk sarana nih Mbak Trum, kan ada teman anak-anak yang MC ya, multimedia yang menjalankan podcast ini siswa semua. Jadi karena di situ memang sudah ada pendalaman materi di IT-nya, salah satunya adalah dari operatornya semua siswa. Betul, semuanya siswa. Jadi guru tidak ada yang terlibat sama guru hanya memantau itu mengarahkan itu. Sukses selalu untuk siswanya. Dan ini untuk menjadikan madrasah ini berprestasi itu kiat-kiatnya Pak Bambang sebagai kepala madrasah ini? Ya, kami sekali lagi kepala itu bukan orang super ya Pak. Jadi karena ini madrasah besar sistem itu harus kita hidupkan, sehingga sistem atau koordinasi itu berjalan dengan bagian-bagiannya seperti yang saya sampaikan tadi. Oh ini bagian apa ini? Prestasi akademik, maka kita salurkan sehingga tim sudah siap untuk mengawal dari awal sampai akhir, termasuk dengan pembagian tugas yang lain. Dan di prestasi ini kami berprinsip bahwa seluruh siswa itu tidak ada anak yang bodoh. Yang ada mungkin kurang pas dalam pemilihan, di dalam menyalurkan bakatnya, sehingga bakat siswa itu apapun kita dorong berkembang, tidak kita paksakan. Contohnya kalau anak olahraga kita dorong ke akademik selesai, sehingga kita salurkan. Insyaallah masing-masing siswa prinsip kami harus berprestasi. Minimal prestasinya adalah bagaimana dia memiliki karakter yang baik. Itu kan sudah prestasi tersendiri ya Mbak. Sehingga harapan kami seluruh siswa harus berprestasi sesuai dengan
bidang bakat dan spesialisasi. Tapi bisa ya Pak siswa, misalnya saat tes dia masuk di kelas olahraga, sudah menjalani 1 tahun ternyata dia pengen pindah kelas, bisa? Kalau pindah bisa terjadi, teman jarang ya terjadi karena kesempatan misalnya kita fokuskan di Olimpiade, Olimpiade Mata atau IPA itu untuk kelas DLC. Tetapi kita mewadahi baik dari reguler, dari Hufdzul Quran, dari RMC yang punya itu kita juga jaring sehingga tetap kita dan di samping itu yang satu lagi Mbak, di MTSN Kota Malang ada madrasah SKS, sistem semester, artinya memungkinkan anak itu bisa lulus 2 tahun. Jadi dengan catatan itu semua bisa, tidak hanya BLC, dari BLC, MC, ORSI, Hufdzul, reguler boleh. Karena memang seleksi kita tidak pendaftaran satu persatu dari nilai rapot semester 1. Jadi dari nilai rapot semester 1, IPK, indeks prestasi kumulatif, atau kalau boleh rata-rata rapotnya selama itu di atas baik sekali, berarti di atas 90 rata-ratanya, dia berhak ngikut ini. Sehingga di semester 1 itu biasanya kita jaring hampir bisa sampai 90-an siswa. 90 siswa itu nanti kita beri percepatan semester kedua. Nah, semester kedua itu hanya 3 bulan. Semester 2 hanya 3 bulan. Dan pembelajarannya juga dalam kelas, misalnya dalam satu kelas ada yang standar 6 bulan, ada yang ini karena punya rapat semester 1 itu sudah baik sekali, kita beri perlakuan 1 semester materinya 3 bulan habis. Nah, setelah 3 bulan ini yang terjaring di sesi pertama itu langsung melaksanakan penilaian semester 2. Setelah semester 2. Nah, dari tes itu, kalau nilai rapotnya masih bertahan di atas baik sekali, tetap jalan. Tetapi kalau dia kurang, tidak bisa memenuhi, kembali ke yang guru sebelumnya. Ya, tapi sebetulnya ini tidak menyita psikologis anak-anak ya, karena kelasnya pembelajarannya di kelas tetap yang sama. Saya kalau 7A itu tetap 7A, cuman materinya berbeda. Ini anak yang semester 1 bagus kita beri perlakuan agak cepat, sehingga meskipun balik ke kelas reguler, ya tetap psikologisnya tetap sama karena memang satu kelasnya sama, anaknya sama, hanya materinya beda. Nah, itu semester ketiga juga hanya 3 bulan bagi yang terus akhirnya nanti yang lulus yang bisa memenuhi 2 tahun. 2 tahun lulus. Dan rata-rata kita setiap tahun itu antara 24 sampai 28 siswa yang lulus sampai 2 tahun. Alhamdulillah ya, karena memang sudah siswanya juga basicnya sudah bagus ya, sehingga anak cerdas di SKS ini tidak hanya menurut kecerdasan, tapi bagaimana dia mengelola mentalnya ya. Karena kan materi 6 bulan Mbak ya, diselesaikan 3 bulan. Dia harus pandai-pandai kan mengatur waktu dan lain-lain. Yang insya Allah mentalnya sudah teruji, jadi akhirnya lulus sampai 2 tahun. Berarti dia tetap di ruang kelas itu bersama dengan teman-teman. Ya, ketika sudah masuk di semester 5-6, jadi kita sendirikan. Kita sendirikan 5-6 karena 5-6 ini sudah kuat ya, tidak akan kembali, tidak akan turun karena sudah melalui ujian beberapa tahap. Nah, ini satu kelas, namanya kalau yang lama itu namanya kelas heterogen. Jadi satu kelas berisi kelas yang cepat dan yang menengah. Kalau yang semester 5-6 itu homogen, jadi yang cepat semuanya kita jadikan satu, yang kita beri perlakuan untuk persiapan kelulusan. Benar, siswanya dilatih. Betul, termasuk gurunya ya, baik karena satu kelas ada 2 kelompok ya, kelompok yang menengah, yang satunya sebagai gurunya harus pandai juga mengelola kelasnya. Benar, guru juga harus kerja keras ini. Betul. Mendidik siswa, menjadikan siswa seperti berprestasi. Dan Pak Bambang sebagai kepala madrasah kan gedungnya ada 3 ini Pak. Bagaimana Pak mengatur guru dan juga siswa-siswanya? Oh iya, terima kasih. Ini kalau kita punya kampus 1, kampus 2, kampus 3. Kalau kampus 1, kampus 3 itu hanya ada jalan aja, tidak terlalu ke masyarakat. Yang kampus 2, maka kita menempatkan di sana teman-teman guru penanggung jawab ya, seperti ada waka kesiswaan, ada waka kurikulum, itu kita beri tanggung jawab mengelola di sana, meskipun kita tetap selalu kontrol ya, artinya koordinasi tetap harus jalan karena meskipun kampus kita tetap satu madrasah MTSN Kota Madiun, administrasi juga satu, cuman kita petakan karena di kampus 2 agak
hanya sekitar di kota. 1 kilo ya. Akhirnya guru yang mengajari saya juga tetap jarak, sehingga pengelolaannya lebih terpantau. Jadi tidak viral di sana sini. Ya. Dan siswanya yang di sana khusus kelas? Di sana ada yang kelas Hufdzul Quran sama yang reguler. Reguler juga ada. Kelas reguler itu jangan dikira dipandang mesti di bawah ya. Lu itu ada putra dokter itu milih yang kelas reguler karena karena memang mungkin memberi ini ya Mbak ya, atau mencoba mental sesuai ya. Kan di dunia itu tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan ya Mbak ya. Harus siap A, B, C. Kalau siapnya hanya A atau bahaya nih. Karena kehidupan bisa mentalnya dilatih dari awal. Sehingga yang di reguler pun ada yang masuk di SKS karena dia pintar, sehingga bisa 2 tahun sesuai dengan bisa. Jadi yang ada di kelas reguler pun tidak boleh minder. Betul. Tetap dia mungkin juga punya kelebihan yang lain, cuma tidak ingin menonjolkan. Seperti itu kan mungkin ada siswa seperti itu kan juga ada. Dan yang terakhir ini Pak Bambang, visi misi Pak Bambang sebagai kepala Madrasah Sanawiyah Negeri. Kami selalu menyampaikan ke teman-teman ya Pak, siswa kita itu datang dari berbagai ragam daerah, dari Jawa, orang tua, setiap hari ada yang pasti mayoritas diantar mengantarkan ke madrasah. Ini sudah banyak. Perjuangannya luar biasa. Ada uang sakunya, persiapan. Maka saya pesankan anak ini ketika sudah masuk madrasah harus bermanfaat. Kita harus berikan yang terbaik. Karena orang tua itu sudah luar biasa ya mengupayakan. Kalau sampai madrasah kita tidak berikan yang terbaik, kasihan. Ini yang harus kita selalu kita dorong ke teman-teman. Jadi melaksanakan kegiatan apapun di madrasah jangan sampai asal jalan, harus maksimal pokoknya. Makanya kami ada ini Mbak, semboyan ini ya, ada kita The Winning Habits of MTSN Pertama itu ada 8 ini ya, yang karakter ke seluruh SDM kita kita dorong supaya 8 standar atau 8 The Winning Habit ini kita jalankan ke seluruh karena ada yang nomor 6 no excuse, kegagalan hanya dapat diterima setelah dilakukan maksimal. Jadi kita tidak akan menyalahkan siapapun kalau gagal asal usaha kita maksimal. Yang bermasalah itu adalah kalau usahanya belum maksimal sudah menyerah. Nah ini yang makanya 8 The Winning Habit kita tekan ke baik guru dan juga siswa, sehingga menjadikan madrasah prestasi. Terima kasih Pak Bambang waktunya di sela-sela kesibukan Bapak, dan sebentar lagi ada kegiatan lanjutan. Terima kasih. Semoga Pak Bambang memimpin MTSN Negeri Kota Madiun ini bisa menjadi lebih berprestasi lagi, menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi. Demikian pemirsa yang bisa kita sampaikan. Saya dengan Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Madiun, Bapak Bambang Wiono, dengan segudang prestasi dan kelebihan dan kecakapan beliau dalam mengembangkan Madrasah Sanawiyah satu-satunya yang ada di Kota Madiun menjadi lebih berprestasi dan lebih mendatangkan banyak siswa lagi. Terima kasih atas segala waktunya. Semoga menjadikan manfaat untuk kita semua dan menjadikan orang tua siswa memasukkan siswanya mendaftar di MTSN Negeri Kota Madiun. Terima kasih. Dan Prima Sari Navendrani, Hendra Aditya Pratama, Awamina dan Endah Laili mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.